Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Rusyida. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Yang terhormat Bapak Muhammad Nikmal Anas Al-Hadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah English for Ulumul Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang tafsir modern Sayyid Ahmad Han. Berikut adalah pendahuluan. Jadi Sayyid Ahmad Han adalah seorang tokoh pembaruan Islam dari India. Beliau disebut bapak tafsir modern karena cara berpikirnya yang berbeda. Sayyid Ahmad Han mencoba memahami Al-Quran dengan memadukan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mudah dipahami oleh masyarakat. Berikut adalah biografi Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han lahir pada tahun 1817 di Delhi, India, dalam keluarga yang religius dan dihormati. Beliau berasal dari garis keturunan Sayyid karena keluarganya memiliki hubungan dengan Sayyidina Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Nenek moyangnya berasal dari Iran dan kemudian pindah ke Delhi pada masa pemerintahan Akbar Shah. Meskipun Sayyid Ahmad Han tidak menyelesaikan pendidikan formal, beliau belajar agama dari ibunya sendiri dan Syekh Ghulam Ali, seorang pemimpin tarekat yang disegani. Beliau juga sempat mempelajari matematika dan astronomi. Meski tidak mendalami bidang tersebut secara intensif, wawasannya berkembang melalui interaksi dengan tokoh-tokoh penting Muslim India seperti sastrawan, pembaru, negarawan, dan ilmuwan. Pergaulan ini membangkitkan kesadaran akan keterbatasan ilmunya, sehingga beliau bertekad untuk belajar lebih banyak secara otodidak. Usahanya ini membawanya menjadi seorang intelektual yang dihormati. Kemudian, pada tahun 1869, Sayyid Ahmad Han berkunjung ke Inggris selama 17 bulan. Di sana, beliau terkesan oleh kemajuan masyarakat Inggris, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengalaman ini membuka mata beliau terhadap keterbelakangan masyarakat India dibandingkan bangsa Eropa. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk memulai upaya modernisasi di India, khususnya dalam pendidikan dan pemikiran Islam. Gagasan ini menjadi fokus utama dalam hidupnya sehingga beliau wafat pada tahun 1898. Berikut adalah penjelasan prinsip penafsiran Sayyid Ahmad Han. Menurut Sayyid Ahmad Han, Islam dan pengetahuan tidak bertentangan dengan hukum alam, karena Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan hukum alam adalah ciptaan Allah. Jadi keduanya pasti selaras. Yang kedua, Sayyid Ahmad Han itu menyukai pemikiran yang pakai logika. Jadi kalau ada ayat yang kelihatannya aneh atau nggak masuk akal, beliau akan mencari makna lain yang lebih bisa diterima. Dan menurut Sayyid Ahmad Han, nggak semua ayat Al-Quran itu harus dipahami secara harfiah. Ada ayat yang maksudnya cuma simpel saja, seperti cerita tentang malaikat, setan, atau surga dan neraka. Tafsir Ahmad Han itu juga disesuaikan dengan kondisi zamannya. Jadi tafsir Sayyid Ahmad Han itu juga menyesuaikan dengan kondisi zamannya, terutama perkembangan sains. Beliau percaya Al-Quran bisa terus dipahami seiring jalannya. Jadi harus membedakan antara ayat nyata dan simbol yang mengandung fakta atau hukum yang jelas, misalnya tentang ibadah. Ada juga ayat yang sifatnya simbolik, artinya bisa berubah sesuai zaman. Berikut adalah metode penafsiran Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han menjelaskan ayat Al-Quran dengan dasar hukum, sebab, dan akibat, dan menggunakan ilmu pengetahuan terbaru untuk memahami makna ayat. Dan beliau tidak hanya melihat arti kata secara harfiah atau tekstual, tapi juga makna yang lebih mendalam. Dan beliau juga mencoba menemukan nilai-nilai yang relevan dengan tantangan zaman, baik dari aspek sosial, budaya, maupun sains. Dengan pendekatan ini, Sayyid Ahmad Han berusaha menjawab berbagai tantangan Islam pada masanya, seperti kolonialisme, keterbelakangan, dan perbedaan agama, sambil tetap terbuka pada pengaruh intelektual dari Barat. Beliau juga menciptakan tafsir yang bersifat ilmiah dan kontekstual, sehingga Al-Quran dapat menjadi panduan yang relevan untuk menjawab persoalan modern. Berikut adalah penjelasan penafsiran Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han memandang konsep
merasa tergoda untuk berbuat curang, sombong, atau marah, itu adalah setan yang dimaksud. Dia juga menafsirkan setan yang disebut berasal dari api sebagai gambaran sifat nafsu yang panas dan sulit dikendalikan. Jin bagi Ahmad Han, beliau tidak percaya bahwa jin adalah makhluk gaib. Bagi beliau, jin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manusia atau orang-orang yang tidak beradab pada zaman dahulu, seperti suku-suku yang hidup di tempat terpencil dan dianggap misterius oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi, menurutnya, jin bukan makhluk berbeda dari manusia, melainkan sekelompok manusia dengan cara hidup yang berbeda juga. Berikut adalah Wahyu dan Jibril. Sayyid Ahmad Han memiliki pandangan bahwa Jibril yang sering disebut sebagai malaikat penyampai wahyu bukanlah makhluk gaib yang benar-benar ada. Menurutnya, Jibril adalah simbol dari kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada Nabi, yaitu kemampuan menerima wahyu. Jadi, Jibril itu bukan makhluk fisik. Jadi, Sayyid Ahmad Han tidak menganggap Jibril sebagai malaikat yang datang membawa wahyu kepada Nabi. Beliau memandang Jibril sebagai simbol dari kekuatan kenabian yang ada dalam diri Nabi itu sendiri. Dan Ruhul Amin disebut dalam Al-Quran, Jibril juga disebut sebagai Ruhul Amin, yaitu ruh yang dipercaya, atau Ruhul Kudus, yaitu ruh yang suci. Menurut Sayyid Ahmad Han, istilah ini menggambarkan kekuatan batin khusus yang diberikan Allah kepada para nabi, sehingga mereka bisa memahami dan menyampaikan wahyu. Jadi Ruhul Amin adalah kemampuan kenabian itu sendiri. Dan wahyu itu langsung dari Allah. Menurut Sayyid Ahmad Han, percaya bahwa wahyu datang langsung dari Allah ke hati Nabi tanpa ada perantara seperti malaikat Jibril. Allah telah menciptakan para nabi dengan kemampuan khusus untuk menerima dan memahami wahyu secara langsung. Jadi Nabi menerima wahyu sesuai dengan keistimewaan yang telah Allah tanamkan dalam diri mereka. Selanjutnya, akhirat. Sayyid Ahmad Han memandang ayat-ayat Al-Quran tentang akhirat seperti surga, neraka, dan kebangkitan bukan secara harfiah, tetapi sebagai gambaran simbolis, yaitu surga dan neraka sebagai menurut Sayyid Ahmad Han, deskripsi tentang kenikmatan di surga seperti adanya sungai, susu, madu atau buah-buahan, dan siksa yang dahsyat seperti neraka, seperti api yang membakar, tidak bisa difahami seperti hal-hal di dunia ini. Semua itu adalah gambaran. Untuk apa? Untuk mendorong manusia berbuat baik dengan menjanjikan kebahagiaan yang luar biasa seperti surga, dan mencegah manusia berbuat jahat dengan memperingatkan siksa berat neraka. Artinya, surga dan neraka bukan tempat fisik seperti yang sering kita bayangkan, tetapi lebih pada keadaan jiwa yang akan dirasakan setelah mati. Jadi kesimpulannya, Sayyid Ahmad Han mencoba menjelaskan Al-Quran dengan cara yang lebih logis dan ilmiah. Beliau ingin agar ajaran Islam tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Meskipun belum selesai, karya tafsir Sayyid Ahmad Han memberikan inspirasi banyak orang untuk memahami Islam dengan cara yang lebih rasional dan relevan. Nah, di sini kenapa pemikiran Sayyid Ahmad Han itu penting? Karena Sayyid Ahmad Han itu berani banget untuk berpikir beda dari kebanyakan orang pada zaman beliau dahulu. Jadi beliau mengajarkan kita bahwa Al-Quran itu bisa dipahami dengan cara yang lebih terbuka supaya tetap relevan buat generasi selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan